Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aura Rahma Oktaviani. Saya dari kelas Mutawasid E. Yang pertama yakni bab zakat. Yang pertama, niat zakat fitrah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhan lillahi ta'ala. Yang kedua, macam-macam yang wajib dizakati, yakni barang dagang, hewan peliharaan, barang berharga, buah-buahan, dan hasil panen. Yang ketiga, sebutkan dan jelaskan golongan yang berhak menerima zakat. Yang pertama, fakir, yakni orang yang tidak mempunyai harta. Yang kedua, miskin, orang yang mempunyai harta tetapi tidak mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Yang ketiga, amil, yakni badan yang mengelola zakat. Yang keempat, mu'allaf, yakni orang yang baru masuk Islam. Yang kelima, hamba sahaya, yakni budak. Yang keenam, ghorim, orang-orang yang terlilit hutang. Yang ketujuh, fisabilillah, orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Yang ke-8, ibnu sabil, yakni orang yang kehabisan uang yang menempuh perjalanan menuju jihad di jalan Allah. Bab yang kedua, puasa. Yang pertama, niat puasa Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma ghadin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati fardhan lillahi ta'ala. Yang kedua, doa berbuka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftortu birahmatika ya arhamar rahimin. Yang ketiga, hari-hari yang diharamkan berpuasa yaitu 2 hari raya Idul Fitri dan 3 hari tasyrik. Yang keempat yakni sunnah puasa dan hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama, menyegarakan berbuka, mengakhirkan sahur, dan meninggalkan berkata kotor dan dosa-dosa yang lain. Yang membatalkan puasa yakni segala sesuatu yang masuk dengan sengaja di lubang-lubang tubuh dan di rongga-rongga kepala, dan menyuntikkan secara sengaja pada lubang-lubang tertentu, muntah dengan sengaja, berhubungan di siang hari dengan sengaja, keluar mani karena onani, haid, nifas, gila, dan murtad. Bab yang ketiga yakni jual beli. Yang pertama, macam-macam jual beli, yakni ada 3. Jual beli yang terlihat, ada barangnya. Yang kedua, jual beli yang hanya disebutkan spesifikannya. Dan yang ketiga, jual beli yang tidak ada barang wujudnya. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan khiyar? Khiyar adalah jual beli yang di dalamnya terdapat unsur ketidakpastian. Yang ketiga, syarat-syarat hutang piutang, yakni yang pertama, hartanya halal. Yang kedua, pihak pemberi hutang tidak boleh mengungkitkan masalah atau tidak boleh menagih atau menarik hutang di tempat umum. Yang ketiga, piutang berniat mendapatkan ridho Allah dengan menghutang kepada orang tersebut. Yang keempat, tata cara memindahkan hutang. Muhil, orang yang berhutang, memiliki hutang kepada muhtal, yakni orang yang bersedia hutangnya dipindah atau dibayar oleh pihak ketiga. Sedangkan si alai, orang yang pihak ketiga, memiliki hutang kepada muhil dan si muhal alaih membayarnya kepada muhtal. Dengan tersebut maka hutang si muhtal alaih kepada si muhil. Yang kelima, jual beli yang dilarang,
yakni jual beli yang tidak jelas unsur barangnya atau sifat barang tersebut. Yang kedua, jual beli yang mempunyai unsur perjudian. Dan yang ketiga, jual beli yang haram. Jelaskan hal yang perlu dilakukan dalam menemukan barang temuan. Mengumumkan barang temuan tersebut selama 1 tahun, dan bila tidak ada yang mengakui, maka barang tersebut menjadi hak si penemu dengan adanya jaminan. Ketujuh, yakni jelaskan syarat wakaf, yaitu ada 3. Wakaf yang dapat diambil manfaatnya tanpa merusaknya. Yang kedua, wakaf yang diserahkan kepada asal dan faraun yang tidak terputus. Yang ketiga, tidak boleh mewakafkan kepada proyek yang haram. Dan yang terakhir, perbedaan wakaf dan hibah. Wakaf yaitu pemindahan hak milik yang dapat dijadikan atau dimanfaatkan untuk pihak umum, dan hibah yaitu pemindahan hak milik ketika orang yang masih hidup tanpa mengharapkan timbal balik atau mengharapkan imbalan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.